Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kita ketemu lagi dengan CP Channel Official. Kali ini saya berada di Masjid Az-Zikru SMPP Geri 1 Cibinong Bogor. Kita subuh ini, pada subuh akan mengikuti kajian yang akan disampaikan oleh Dr. Haji Zainal Abidin MPD. Saya akan bertilawah, mudah-mudahan menjadi ibadah. Kalau salah mohon dimaklumi. Oke, kita ikuti terus ya. Dan jangan lupa like, share, dan komen. Serta kita ikuti terus CP Channel Official. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil, اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بأهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس
min ba'di wasiyatin yusi biha aw dain. Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Fariidatan minallah, innallaha kana aliman hakima. Jamaah subuh rahimakumullah, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah karuniakan kekuatan dan kesehatan pada kita sehingga kita bisa kumpul di masjid yang mulia ini dalam rangka memenuhi salah satu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat subuh sekaligus berjamaah di masjid yang kita cintai. Salawat salam tersampaikan pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah subuh rahimakumullah, kajian kita akan melanjutkan surah An-Nisa ayat 11 berkaitan dengan warisan atau ilmu faraid. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 11, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu haddil unsayain. Allah mewasiatkan kepadamu sehubungan dengan anak-anakmu bahwa bagian bagi seorang anak laki-laki adalah sama dengan 2 bagian anak perempuan. Jika semua anak itu perempuan dan lebih dari 2, maka bagi mereka 2/3 dari pusaka yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka baginya separuh atau setengah dari harta peninggalan itu. Bagi setiap orang dari ibu dan bapak mendapat 1/6 dari pusaka yang ditinggalkan jika orang yang meninggal itu memiliki anak. Jika orang yang meninggal tidak memiliki anak dan ahli warisnya hanya ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika orang yang meninggal memiliki sejumlah saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian itu setelah ditunaikan wasiat yang ia buat atau sudah diselesaikan utang-utangnya. Mimba diwasiyatin yusi biha audain. Ini pembagian warisan itu setelah wasiat-wasiatnya itu ditunaikan dan utang-utang yang meninggal itu sudah dilunasi, itu baru ada pembagian warisan sisanya dari yang dibutuhkan. Jamaah rahimakumullah, kita lihat tafsir Ibnu Katsir. Ayat ini ayat yang sesudahnya dan ayat yang menjadi penutup surat ini merupakan ayat-ayat faraid. Nanti di surat An-Nisa itu ada namanya harta kalalah juga. Itu yang berkaitan dengan harta warisan. Ilmu faraid, ilmu tentang pembagian warisan, tentang warisan, maka disebut ilmu faraid. Bersumber dari ketiga ayat tersebut dan dari hadis yang ada mengenai faraid yang berfungsi sebagai penafsir ayat, Ibnu Katsir sebutkan sebagai hadis yang berkaitan dengan ayat ini. Kemudian berkaitan dengan faraid ini, Abu Daud dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Abdullah bin Amr secara marfu, hadis 645. Kata beliau, ilmu itu ada 3, sedangkan ilmu selain itu merupakan tambahan, ayat muhkam, sunnah yang lurus, dan faraid yang adil. Itu ilmu berdasarkan hadis Abu Daud dan Ibnu Majah. Al-Bukhari meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, hadis 646, Rasulullah dan Abu Bakar mengunjungiku dengan berjalan melewati Bani Salamah. Kemudian Nabi SAW mendapatiku tidak dapat memahami apapun, maka beliau berdoa pada air, berwudu darinya dan mengompreskannya kepadaku sehingga aku pun sadarkan diri.
Saya berkata, wahai Rasulullah, perbuatan apa yang harus kulakukan terhadap hartaku? Maka turunlah ayat, Allah mewasiatkan kepadamu sehubungan dengan anak-anakmu bahwa bagian bagi seorang anak laki-laki itu adalah sama dengan 2 anak perempuan. Makanya kalau dapat anak laki-laki itu 1, ya, maka bagi anak perempuan itu setengah. Nah, kalau ada 2 anak perempuan, ya, dapatnya 1, maka sama dengan laki-laki juga dapat 1. Maka itu maksudnya itu, ya, 2 anak perempuan itu untuk anak laki-laki sama dengan 1 anak laki-laki, itu dalam hal pembagian warisan. Ada hadis lain mengenai sebab turun ayat ini yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Jabir. Dia berkata, hadis 647, istri Sa'ad bin Rabi datang kepada Rasulullah seraya berkata, wahai Rasulullah, ini adalah 2 anak perempuan Sa'ad bin Rabi. Ayahnya meninggal sebagai syahid dalam perang Uhud bersamamu. Paman anak ini mengambil seluruh hartanya dan tidak menyisakan untuknya sedikit pun. Dan tidaklah keduanya menikah melainkan memiliki harta. Nabi SAW bersabda, Allah akan memutuskan hal itu. Nah, itu yang ditanyakan oleh istri Sa'ad. Kemudian Nabi bersabda, Allah akan memutuskan hal itu. Maka turunlah ayat tentang waris. Maka Rasulullah mengirimkan utusan kepada paman anak itu. Rasulullah bersabda, berikanlah 2/3 harta kepada kedua putri Sa'ad itu. Jangan diambil semua oleh pamannya, karena itu adalah hak anak, gitu ya. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah. Kemudian sekali lagi, berikanlah 2/3 harta kepada kedua putri Sa'ad, kepada ibunya 1/8 dan sisanya untuk kamu. Sedikit sekali untuk pamannya. 2/3 untuk anaknya. Yang jelas bahwa hadis Jabir yang pertama, yaitu yang diriwayatkan oleh Bukhari, yang menjadi sebab bagi turunkannya ayat terakhir surat ini, sebagaimana akan dikemukakan nanti. Karena pada saat itu Jabir hanya memiliki beberapa orang saudara perempuan. Dia tidak memiliki anak perempuan dan mewarisi sebagai kalalah. Itu nanti ada di akhir surat An-Nisa. Harta kalalah. Kami menyebutkan hadis itu di sini semata-mata mengikuti Al-Bukhari karena dia pun menceritakan ayat itu di dalam hadis. Hadis kedua dari Jabir lebih layak bagi diturunkannya ayat ini. Wallahu alam. Ini kata Ibnu Katsir. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, Allah mewasiatkan padamu sehubungan dengan anak-anakmu bahwa bagian bagi seorang anak laki-laki adalah sama dengan 2 bagian, sama dengan bagian 2 anak perempuan. Yani Allah menyuruhmu berlaku adil terhadap mereka. Dalam hal warisan itu yang dibutuhkan adalah keadilannya, tidak boleh ada kecurangan. Ini hukum Allah Subhanahu wa taala. Pada zaman jahiliyah, harta pusaka itu hanya bagi kaum laki-laki, bukan bagi kaum wanita. Kemudian Allah memerintahkan agar menyamakan dalam prinsip kewarisan, harta warisan. Allah pun membedakan antara kedua jenis itu. Laki-laki mendapat 2 bagian perempuan. Hal itu dikarenakan laki-laki perlu biaya untuk memberikan belanja kepada keluarganya. Kemarin kita sudah bahas kenapa anak laki-laki itu dapat banyak, kenapa anak perempuan itu sedikit. Anak laki-laki itu nanti dia akan memberikan nafkah kepada keluarganya, istri dan anaknya. Sementara anak perempuan itu kenapa bagiannya sedikit? Karena dia akan mendapat bagian dari suaminya dan keluarganya. Ini yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sangat adil. Tidak boleh protes. Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, sebelumnya harta untuk anak dan orang tua mendapat bagian menurut wasiat. Kemudian Allah menasakh hal itu dengan ketentuan yang disukainya.
maka dia menetapkan bahwa bagian seorang laki-laki adalah sama dengan 2 bagian anak perempuan. Masing-masing ibu bapak mendapat 1/6 dan 1/3. Istri mendapat 1/8 dan 1/4. Dan suami mendapat 1/2 dan 1/4. Kenapa bagian seperti itu? Ya, istri itu dapatnya 1/4 kalau dia itu tidak ada anak. Kalau suami itu istrinya meninggal, suami dapatnya 1/2 kalau dia tidak ada anak. Kalau ada anak, suami itu dapatnya 1/4. Itu bedanya dengan istri. Kalau suaminya meninggal, ya, maka istri itu dapatnya 1/6. Kalau ya ada anaknya. Kalau tidak ada anak, maka dia dapatnya 1/4. Ini dalam hal pembagian warisan. Itu nggak boleh protes. Kenapa begitu? Nah, itulah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala, jika semua anak itu perempuan dan lebih dari 2 orang, ini ayatnya, maka bagi mereka itu 2/3 dari pusaka yang ditinggalkan. Karena nggak ada anak laki-laki yang menguasainya, maka anak perempuan semua. Dan anak perempuan itu lebih dari 2, maka dia dapat 2/3. Kalau hartanya itu 100 juta, berapa 2/3? Kira-kira berapa itu? Ya, 25 juta. 75 juta kan? Nah, berarti yang 25-nya lagi boleh jadi untuk ibu atau bapaknya. Itu kalau semua anaknya perempuan lebih dari 2. Ini sebagian ulama mengatakan bahwa kata fauqa merupakan tambahan. Pendapat ini tidak dapat diterima karena di dalam Quran tidak ada ungkapan tambahan yang tidak bermanfaat. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, maka bagi mereka 2/3 dari pusaka yang ditinggalkan oleh ayahnya atau ibunya. Jika kata fauqa seperti yang mereka maksudkan, niscaya dikatakan falahumas sulusa ma taraka. Keberadaan bagian 2/3 bagi 2 anak perempuan juga dihasilkan dari ketetapan bagian bagi 2 saudara perempuan pada ayat terakhir. Pada ayat itu Allah menetapkan bagian 2/3 bagi 2 saudara perempuan. Jika 2 saudara perempuan itu mendapat bagian 2/3, maka bagian 2/3 bagi 2 anak perempuan tentu lebih utama daripada saudaranya. Ya, kalau saudara itu dapat 2/3, nanti di akhir surat An-Nisa sebagai ashabah, makanya ada harta kalalah yang menghabiskan harta itu nanti di akhir surat An-Nisa. Nah, harusnya 2 anak perempuan itu lebih berhak untuk mendapat 2/3 dari harta itu, bukan saudara gitu ya. Makanya tadi ada paman itu yang menguasai semua harta anak itu. Makanya dilaporkan pada Rasulullah, itu tidak boleh gitu ya. Maka hak anak itu yang lebih daripada saudara gitu ya. Ini dalam hal pembagian warisan. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, bagi setiap orang dari ibu dan bapak mendapat 1/6 dari pusaka yang ditinggalkan. Jika orang yang meninggal itu memiliki anak, jika orang yang meninggal itu tidak memiliki anak dan ahli warisnya hanya ibu bapaknya saja, maka ibu mendapat 1/3 dalam kewarisan itu. Ibu dan bapak memiliki beberapa kondisi sebagai berikut. Ini ada beberapa kondisi ya. Ada 3 kondisi. Yang pertama, ini berkaitan dengan ibu. Ibu bapak bersama anak-anak. Jika demikian, maka masing-masing mendapat 1/6. Jika almarhum hanya memiliki seorang anak perempuan saja, ya, maka si anak mendapat 1/2, masing-masing ibu dan bapak mendapat 1/6. Itu cara pembagiannya. Dan itu memang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau anak perempuan saja, satu saja, maka dia dapat 1/2. Ibu bapaknya makanya dapatnya 1/6. Itu dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal itu. Ini poin yang pertama. Ya, maka masing-masing ibu dan bapak mendapat 1/6 dan si bapak mendapat 1/6 lagi karena asobah. Itu bedanya dengan ibu, gitu ya. Ya, berarti kalau tadi itu dapat 1/6, sekarang ditambah bapaknya itu 1/6. Ini sebagai asobah.
Itu poin pertama. Yang kedua, ibu dan bapak sebagai ahli waris satu-satunya, nggak ada lagi anak gitu ya. Cuman ibu dan bapak yang ada gitu. Misalnya saya lah meninggal, hanya ada ibu bapak saya, anak saya nggak punya, ya nggak punya anak, kira-kira begitulah. Jika demikian, maka ibu mendapat sepertiga dari harta anaknya yang meninggal itu, ya. Dan ayah sebagai penerima asobah murni. Dalam kondisi demikian, ayah bisa memperoleh 2 kali lipat dari bagian ibu. Kalau ayah ibu dapat sepertiga, berarti sisanya itu ayah. Itu kalau misalnya saya meninggal gitu ya, ibu saya dapat sepertiga, ya, maka ayah bisa lebih besar dari ibu. Itu harta yang tinggal mati oleh anaknya, karena saya nggak punya anak, ya, sebagai contohnya gitu ya. Ini poin kedua. Pendapat yang paling sahih mengatakan bahwa ibu dapat mengambil sepertiga dari sisa pada 2 kasus di atas, karena sisa itu bagaikan seluruh pusaka dalam kaitannya dengan ibu dan ayah. Allah telah menetapkan bagian ya setengah bagi ibu yang diambil dari bagian yang ditetapkan oleh Allah bagi ayah. Maka ibu mengambil sepertiga dari sisa dan ayah mengambil sisa sebagian, ya, bagian 2/3-nya. Inilah pendapat Umar dan Utsman. Riwayat yang paling sahih di antara 2 riwayat yang ada adalah dari Ali. Dan riwayat inilah yang dipegang oleh Ibnu Mas'ud dan Zaid bin Sabit. Itulah pendapat para fuqaha yang 7, imam mazhab yang 4 dan jumhur ulama. Ini poin kedua tentang pembagian itu. Ya, kalau tadi yang atasnya itu ada anak, nah ini yang ini tidak ada anak. Bagian ibu sepertiga, bagian bapak bisa lebih dari itu, bisa 2/3. Ini pandangan Umar dan Utsman juga. Yang ketiga, kondisi ketiga, ayah ibu bersama saudara-saudara almarhum. Nah, kalau tadi itu sama anak, ayah dan ibu itu, yang keduanya itu ayah dan ibu saja tanpa anak. Sekarang ayah dan ibu itu ada saudara. Saya punya saudara lah gitu ya. Ya, meninggal. Saya ada saudara, ada ayah, ada ibu, kira-kira begitu. Ya, ayah ibu bersama saudara-saudara almarhum, baik mereka itu merupakan saudara kandung maupun saudara sebapa atau saudara seibu saja, mereka tidak mendapat bagian pusaka sedikit pun jika ada ayah. Makanya jangan ngotot gitu ya, ini aturan. Kan ada orang ngotot gitu ya, saya saudara-saudara ngotot, padahal ibu saya, ayah saya masih ada gitu. Maka ayah saya itulah yang mendapat warisan itu. Ya ini kan saudara gitu ya, warisan itu kan dari atas, ayah, anak, cucu gitu turunnya. Kan nggak ada ke samping gitu ya. Ya, walau nanti di akhir gitu ya, yang berkaitan dengan kalala itu penghabisannya gitu. Ini poin ketiga. Walaupun tidak mendapat keberadaan mereka itu ya menghijab bagian ibu dari sepertiga menjadi 1/6. Ini pandangan ketiga. Bagian ibu tadi itu yang sepertiganya menjadi 1/6 karena ada saudara. Ini hak ibunya tadi harusnya banyak ya, karena ada saudara ya, maka hak ibu itu menjadi kurang sepertiganya, bisa jadi 1/6. Ini poin ketiganya. Jadi ibu mendapat 1/6 jika almarhum punya saudara. Jika tidak ada ahli waris selain ibu dan bapak, maka bapak mengambil sisa pusaka itu. Ya ayahnya saja, ayah saya gitu yang mengambil ya gitu ya. Ya, karena nggak ada yang lainnya gitu ya. Udah nggak ada anak, nggak ada saudara, cuman ada ibu dan ayah saja. Ini poin ketiga. Menurut jumhur ulama, hukum 2 saudara sebagaimana telah kami utarakan adalah seperti hukum saudara yang banyak. Firman Allah Subhanahu wa taala, jika orang yang meninggal memiliki sejumlah saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Saudara-saudara itu terkalahkan oleh ibu sehingga tidak mendapat pusaka. Ya, tadi hak ibu itu menjadi terhalang saudara gitu. Ya, karena cucu, anak, ini anak yang meninggal. Ya, kalau nggak ada cucu, ya ayahnya yang meninggal atau ibunya gitu ya, itu bagian dari harta itu.
Ibu tidak terhijab untuk mendapatkan sepertiga oleh seorang saudara laki-laki, dan ibu baru terhijab oleh 2 saudara lebih. Kalau cuma 1 saudaranya saja, ibu tetap dapat sepertiga. Tapi kalau ada saudaranya, misalnya saya saudara, ada 3, 4, 5, nah itu baru ibu terhalang. Hijab itu apa sih? Hijab itu batas ya, membatasi. Ya kayak korden perempuan itu namanya hijab. Itu membatasi laki-laki dan perempuan, itu namanya hijab. Maka terhalang. Makna hijab sini ada terhalang. Ibu karena ada saudara laki-laki lebih dari 2, maka ibu terhalang mendapat sepertiganya, berarti dapat 1/6. Ini beberapa riwayat. Ahmad, Tirmizi, Ibnu Majah dan para penulis tafsir meriwayatkan hadis yang diriwayatkan oleh bahwa Ali bin Abi Thalib berkata, hadis 648, sesungguhnya kalian membaca ayat pembagian itu setelah ditunaikan wasiat atau utang. Ini yang sering dilupakan oleh orang dalam hal warisan itu. Selesaikan dulu utang si mayit, ya, selesaikan dulu wasiatnya. Boleh jadi selama hidupnya itu yang meninggal ini punya wasiat, ya. Oh, nanti kalau saya mati nanti atau saya meninggal nanti, tolong kasihkan sekian gitu ya untuk anak yatim. Nah, itu namanya wasiatnya. Ya, kemudian saya punya utang piutang di warung ini gitu ya, utang cukur atau utang apalah gitu ya, belum bayar. Nah, itu selesaikan dulu semua, baru sisa dari semua itu yang disebut dengan warisan. Jangan utang orang tua kita itu belum selesai gitu ya, wasiatnya belum dilaksanakan, kemudian udah rame-rame bagi warisan, itu yang tidak boleh. Wair, ini diantara cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang warisan itu pada kita. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita. Cara menghitungnya itu memang harus ada ilmu ya, makanya disebutnya ilmu faraid. Ya, bagian 2/3 itu berapa dari harta? Misalnya hartanya 1 miliar gitu ya. Kalau hartanya sedikit nggak ada masalah, apa gampang gitu ya. Rumah cuma 1 petak gitu ya, cuma 2 ya, kemudian anaknya banyak gitu ya. Itu nggak ada yang susah bagi itu. Cuma ini kalau hartanya banyak, ya miliaran ya, ratusan miliar gitu ya, tanahnya di mana-mana, mobilnya banyak gitu ya, kontrakannya banyak gitu ya, sawahnya banyak. Nah, itu yang sering kali terjadi ya. Makanya hukum Allah itulah yang kita ya tegakkan secara seadil-adilnya gitu ya, karena ini hukum agama gitu ya. Ini karena ini adalah warisan itu sangat sensitif sekali dalam hidup kaum muslimin. Oleh karena itu ya, Allah memberikan ayatnya dalam surah An-Nisa ini sebagai pelajaran buat kita semua. Mudah-mudahan kita bisa ngambil hikmahnya, bisa mengambil pelajaran dari ayat An-Nisa ayat 11 ini, dan kita bisa ya mempraktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang dapat Anda sampaikan pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.